Sat, bentar, Sat. Lu mau kemana? Udah Ji, gue udah gak kuat lagi Ji. Lu gak kuat sama apa sih? Sama semua rahasia yang ada di sini Ji. Ya, maksud gue, udah kita gak bisa jadi teman lagi Ji. Tapi lu percaya sama gua? Gak perlu Ji. Udah ya, gue cabut dulu. Tapi Sat, what's up? Back with me again. Apa kabar semuanya? Kaifa haluk? How are you? Dan yang paling baru, halat ceturi. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Oke, kayaknya udah sekian abad ya gue gak pernah bikin konten perfilman seperti ini lagi. Lebih tepatnya mungkin sekitar 6 video random yang gue buat, akhirnya gue bisa menambahkan video baru lagi ke playlist YouTube Lebih Dari Sekolah. So after watching this, gue mau kalian komen di bawah, apakah kalian pengen lebih banyak video yang membahas putar perfilman seperti ini lagi, atau gimana enaknya? Terserah gue. Maksudnya terserah lo. Tapi channel gue ya, terserah sama gue. So pokoknya nanti gue tunggu masukan-masukan kalian di kolom komentar ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk aja ke inti video. Roll the intro. Number 1, prequel. Prequel adalah cerita sebelum cerita pertama, sebelum the main story. Prequel ini menjelaskan asal-usul atau backstory dari sang karakter, alias penjelasan alasan why dari terjadinya cerita di main story tadi. Kita ambil contoh gampangnya langsung aja deh. Lu pada pasti tahu film animasi berjudul Despicable Me kan? Si kuning yang kalau ngomong shipa itu mah opet. Alhasil, prequel dari film Despicable Me ini adalah Minions, yakni film yang dimana menceritakan asal-usul dari mana para Minion ini berasal. Plus, di film ini memang tokoh utamanya itu bukan lagi si Gru Botak, melainkan si Kevin, Stuart, and Bob. Lebih tepatnya sih si Sir Kevin ya. Yoi, terima kasih. Despicable Me keluar tahun 2010, sedangkan Minions keluar tahun 2015. Jadi perlu digarisbawahi dan perlu diingat bahwa prequel ini nggak mungkin keluar sebelum main story-nya dulu ya. Karena nanti kan penonton belum aware sebelumnya sama si karakter ini. Maka dari itu dibuatlah prequel agar penonton lebih dekat, lebih merasakan dengan emosi dan perjalanan hidup sang karakter. Anjas. Sebagai tambahan, video pertama yang tadi lo tonton di awal itu adalah sebuah main story dari film berjudul, sebutlah The Besties, oke? Sekarang gue mau kasih lihat prequelnya. Iya, bentar dulu. Wait, go! Rampage! Double kill! Oke, go! Mantap. Sat, kagak mau ikutan main lu, bos nih gue Rampage mulu. Hah? Enggak dulu deh, lagi urgent gue. Urgent kok 24 jam. Gue cuma mau ngasih tahu aja nih Sat ya. Surat Al-Isra ayat 23. Tapi ya, it's up to you sih. Iya, dikit lagi juga gue kelar. Gue lobet lagi. Lu ada chargeran gak Ji? Chargeran? Ada ini bentar ya. Tangkap Sat. Lah, gak ada Type-C sih. Type-C? Di rumah gue kagak ada yang pakai Type-C, Sat. Ini 2022 Ji. Masa lu sama sekali gak punya Type-C? Iya, emang kenapa? Nomor 2, sequel. Sequel adalah cerita lanjutan dari cerita pertama, setelah the main story. Di sequel ini, kita menceritakan what happens next. Apa yang terjadi dengan jagoan kita. Terkadang sequel ini bisa terjadi dikarenakan di film pertamanya, alias di main story-nya tadi, ceritanya itu belum kelar. Atau kayak gak jelas gitu endingnya. Kayak misalkan, to be continue, tapi kita kayak, misalkan, ini tokoh utamanya beneran mati apa? Atau enggak kayak, lah tokoh yang baru muncul tadi nggak diceritain dong asal-usulnya, dan lain sebagainya. Contoh dari film sequel adalah Avengers Endgame lanjutan dari Avengers Infinity War. Ya enggak? Di ending Avengers Infinity War itu kan masih banyak banget menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Kayak, masa sih setengah populasi bumi beneran hilang?
Terus bagaimana dong dengan nasib-nasib jagoan kita gitu, kayak Spider-Man, kan semati gitu kan. Nah, makanya dijawablah pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan cara dibuat sequel alias penyelesaian dari Avengers Infinity War, yakni Avengers Endgame. Infinity War keluar tahun 2018, Endgame keluar setelahnya tahun 2019. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan sequel berikut dari film The Besties. Type C. Manusia zaman sekarang selalu saja begitu. Selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang terkesan arogan. Memangnya semua orang di dunia ini bisa punya kabel charger yang sama apa? Tapi ya mau bagaimana lagi ya kan? Memang sudah sepatutnya tujuan dari masing-masing brand begitu bukan? Mereka ingin, mungkin kalau bahasa kasarnya, mempolarisasikan. Bentar, itu kasar. Ya pokoknya mempolarisasikan para konsumen dengan cara seradikal apapun itu. Bahkan kalau bisa saya bilang sampai memutus tali persahabatan. Ya, foto dulu random banget tadi. Atau mungkin ini sudah saatnya ya. Momen-momen yang aku tunggu-tunggu ini akhirnya datang juga. Ya, dunia sudah berada di ambang batasnya. Dunia pasti memerlukan perubahan-perubahan baru. Dunia memerlukan dewa yang baru. Dunia memerlukan aku. Tunggu saja manusia. Aku datang. Hayai. Si mata. Help me. Number 3, remake. Remake adalah pembuatan ulang cerita. Remake dibuat ulang. Yes, simple itu. Yang perlu diingat adalah remake ini masih mengikuti sumber aslinya atau film sebelumnya. Gini aja deh, biar lebih gampang dimengerti, gue coba langsung sandingkan aja dengan poin yang keempat ya, yakni reboot. Reboot adalah pembuatan ulang cerita sampai mengubah isinya. Jadi kalau di remake, itu tidak ada yang diubah, paling hanya mendramatisir beberapa scene atau mengupgrade. Sedangkan di reboot, dia itu sampai menghilangkan material aslinya dan membuat cerita yang berbeda dari film sebelumnya. Contoh dari film remake adalah film-film Disney, kayak Beauty and the Beast dan The Lion King. Kedua film itu sama-sama di remake dari anime klasiknya yang berjudul sama. Film yang di remake biasanya merupakan film yang laris dan dulu mungkin pernah menduduki box office. Selain itu, film yang di remake juga bertujuan agar film itu bisa menggunakan teknologi zaman now atau lebih modern. Jadi yang awalnya anime Lion King itu cuma sebatas kucing oranye yang sering kita lihat di jalanan, berkat film remake-nya, kita jadi bisa melihat bentuk Lion King si Simba dengan form tersangarnya. Lalu untuk contoh dari film reboot, contoh tergampang yang bisa gue ambil adalah dari film Spider-Man. Spider-Man Tobey Maguire di reboot menjadi Spider-Man Andrew Garfield, dan Spider-Man Andrew Garfield di reboot kembali menjadi Spider-Man Tom Holland. Maksud gue, Tom Holland. Meskipun karakter utamanya tetap Peter Parker, pamannya tetap Uncle Ben, bibinya tetap Aunt May, tapi cerita dari ketiga franchise tersebut benar-benar berbeda. Coba dari siapa aja tuh? Green Goblin, Dr. Octopus, Venom, Lizard, Electro, Vulture, Mysterio, grup WhatsApp keluarga, banyak dah pokoknya. Jadi selalu ingatlah ketika kalian sedang dilanda masalah, ketahuilah bahwa Spider-Man tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada Stan Lee. Kenapa musuh gue dikasih banyak banget? Oke, yang terakhir, number 5, spin-off. Spin-off adalah cerita sampingan untuk karakter pembantu. Yoi, kali ini kita tidak lagi menceritakan si tokoh utama. Karena memang terkadang dalam sebuah film ada saja satu atau dua dari karakter pembantu yang menarik perhatian para penonton. Maka dari itu, kalau contohnya adalah gua, ibarat film SpongeBob, kalau memang ada spin-off-nya mungkin dia akan menceritakan tentang asal-usul dari kejeniusan si Patrick. Iya, jenius. Patrick tuh jenius loh, jangan salah loh. Jelek, banyak ingus. Contoh dari film spin-off adalah Bumblebee. Siapa sih yang gak kenal dengan tokoh satu ini? Si kuning bisi yang kalau mau ngomong aja harus ribet-ribet muterin siaran radio buat bisa berkomunikasi. Nah, Bumblebee ini adalah spin-off dari film franchise Transformers. Bentar, sebelum gue lanjut, tokoh utama dari film Transformers ini bukan Bumblebee loh ya, melainkan si Optimus Prime, atau Sam Witwicky, atau Kate Yeager. Antara itulah. Pokoknya Bumblebee ini hanyalah, ya seperti yang gue bilang di awal tadi, karakter pembantu. And because of that, film Bumblebee yang keluar tahun 2018 merupakan spin-off dari film Transformers tahun 2007. Ini ada yang ngechat. Pokoknya Bumblebee hanyalah, ya seperti yang gue bilang di awal tadi, karakter pembantu. And because of that, film Bumblebee tahun 2018 merupakan spin-off dari film Transformers tahun 2007, dan seterusnya. Yang dimana menceritakan asal-usul dari pertama kalinya Bumblebee turun ke bumi. Ya, Bumblebee itu bukan dari bumi, tapi dari planet Wakanda. Yes, jika ada yang nggak dari lo, dan jika kita mengambil timeline dari film Bumblebee tadi, maka seharusnya film Bumblebee juga merupakan prequel dari film Transformers. Kan ceritanya sebelum the main story. Sama halnya dengan Minions tadi, dikarenakan di film tersebut kali ini kita mengambil tokoh utamanya si Kevin,
maka film Minions juga termasuk spin-off dari film Despicable Me. Ya, memang bisa dikategorikan secara bersamaan begitu. As long kita udah paham apa pengertian dari prequel, sequel, remake, reboot, dan spin-off, kita udah gak bingung lagi dan bisa nentuin dengan sendiri jenis-jenis dari setiap filmnya. Alright, I think that's all from me. Jika kalian suka videonya, don't forget to hit the thumbs up, comment down below, and always don't forget to subscribe. I'll see you soon in the next video. Bye-bye.